buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu adalah peribahasa yang terkenal untuk menggambarkan bahwa sifat keturunan itu biasanya mirip dengan induknya. Misalnya saja pada wajah seorang anak yang biasanya mirip dengan ayahnya atau mirip dengan ibunya. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya itu dipengaruhi oleh gen-gen yang tersimpan di sel-sel tubuh. Gen-gen yang disimpan di dalam tubuh itu ada yang memiliki sifat dominan dan ada yang memiliki sifat resesif, di mana gen-gen dominan itu sifatnya akan menutupi dari gen-gen resesif. Hukum pewarisan sifat itu pertama kali diungkapkan oleh seorang ahli biologi dari Austria yang bernama Gregor Johann Mendel. Beliau melakukan penelitian terhadap kacang kapri dan berhasil menyimpulkan dua hukum pewarisan sifat, yaitu hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Hukum Mendel 1 menyatakan bahwa dalam pembentukan gamet, pasangan gen akan berpisah secara bebas. Akan lebih jelas bila kita langsung melihat pada contoh pada persilangan monohibrid. Contohnya adalah pada persilangan antara kacang kapri berbiji bulat B besar dengan kacang kapri berbiji kisut atau berkerut B kecil. Gamet yang terbentuk ini adalah B besar, sedangkan ini adalah B kecil. F1 nya atau keturunan pertamanya, ketika gamet B besar dan B kecil ini bersatu, akan terbentuk F1 B besar B kecil. Yang ini sifatnya adalah bulat karena mengandung gen dominan B besar. Kemudian kita menyilangkan F1 dengan F1. Jadi B besar B kecil kita silangkan dengan B besar B kecil. Gamet yang terbentuk ini B besar, ada B kecilnya juga. Ini juga demikian, B besar ada B kecilnya. Kemudian F2 atau keturunan kedua hasil perkawinan dari F1 dan F1 adalah sebagai berikut. Jadi, ketika B besar bertemu dengan B besar, maka akan terbentuk gen B besar. B besar bertemu B kecil, terbentuk B besar B kecil. B besar bertemu B kecil, terbentuk B besar B kecil. Dan B kecil bertemu B kecil, terbentuk B kecil B kecil. Dari sini kita akan mengetahui bahwa B besar ini sifatnya adalah biji bulat. B besar B kecil ini juga biji bulat. Ini juga bulat, sedangkan ini B kecil ini adalah biji kisut atau berkerut. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa rasio atau perbandingan fenotip pada F2 biji bulat banding biji kisut adalah 3:1. Sedangkan rasio genotip pada F2 untuk gen B besar banding B besar B kecil berbanding B kecil adalah 1:2:1.
karena gen B besar hanya 1, B besar B kecil ada 2, dan B kecil 1. Jadi pada persilangan monohibrid, rasio fenotip pada F2 itu selalu 3:1. Dan rasio genotip pada F2 itu selalu 1:2:1. Tapi ini terjadi pada gen-gen yang memiliki sifat dominan dan resesif. Namun pada beberapa individu terdapat gen-gen yang memiliki sifat intermediate. Jadi tidak ada sifat dominan maupun sifat resesif. Yang ada adalah penggabungan antara kedua sifat. Misalnya adalah sebagai berikut. Persilangan intermediate misalnya adalah ada bunga mawar merah M besar disilangkan dengan bunga mawar putih. Ini merah, ini putih. Gamet yang dihasilkan ini adalah M besar, ini M kecil. Turunan pertama atau F1 yang dihasilkan adalah M besar M kecil. Warnanya bukan merah atau putih, tapi merah muda. Kenapa merah muda? Karena di sini M besar itu tidak bersifat dominan terhadap M kecil, tapi dia bersifat intermediate. Jadi kedua sifatnya itu saling melengkapi, berkombinasi, bergabung seperti itu. Kemudian ketika kita silangkan F1 dengan sesamanya, M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gamet yang dihasilkan ini adalah M besar, ada M kecil, ini juga M besar, ada M kecil. F2 atau keturunan kedua yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Ini M besar M kecil, ini M besar M kecil. Keturunan kedua yang dihasilkan M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Rasio fenotip pada F2 adalah ini mawar merah, ini merah muda, ini putih. Jadi ada 3 macam fenotip: merah, merah muda, dan putih. Rasio fenotip pada F2 untuk merah itu adalah 1, merah muda itu 2, dan putih itu 1. Merah itu 1, merah muda itu 2, dan putih itu 1. Jadi rasio fenotip pada F2 adalah 1:2:1. Sedangkan rasio genotip F2 adalah M besar M besar banding M besar M kecil banding M kecil M kecil. Rasionya adalah 1:2:1. Bila kita ingat kembali pada monohibrid tapi ada sifat dominan resesif yang tadi yang awal, itu rasio fenotipnya itu adalah 3:1. Sedangkan pada sifat yang intermediate itu rasio fenotipnya 1:2:1. Sedangkan pada rasio genotip, kalau rasio genotipnya antara yang dominan resesif dan intermediate itu sama, 1:2:1. Jadi hukum Mendel yang menjelaskan bahwa dalam pembentukan gamet, pasangan gen akan berpisah secara bebas, itu bisa diperhatikan di sini bahwa ini gen M besar ini kan berpisah membentuk gamet M kecil membentuk gamet M kecil. Terus pada ini gen M besar M kecil ini kan juga membentuk
gamet membentuk alel N besar dan N kecil, ini juga akan terpisah membentuk N besar dan M kecil. Jadi dalam pembentukan gamet, pasangan gen ini akan berpisah. Ini berpisah secara bebas. Ini adalah hukum Mendel 1. Sedangkan hukum Mendel 2 menyatakan bahwa setiap alel akan berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain saat pembentukan gamet. Agar lebih jelas, kita akan melihat contoh pada persilangan di berikut. Misalnya pada persilangan antara kacang kapri berbiji bulat warna kuning, bulat kuning, yang disilangkan dengan kacang kapri berbiji berkerut warna hijau. Berkerut atau kisut warna hijau. Gen bulat itu dipengaruhi oleh gen dominan B besar, sedangkan kuning dipengaruhi oleh gen K besar. Gamet yang terbentuk di sini adalah kombinasi antara B besar dan K besar. B besar, K besar. Sedangkan di sini B kecil, K kecil. Turunan pertama yang terbentuk adalah kombinasi antara B besar, K besar dan B kecil, K kecil. Jadi F1-nya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Karena di sini ada gen B besar, maka sifat dari bijinya adalah bulat. Dan karena ada K kecil, maka juga warnanya adalah kuning. Kemudian F1 kita silangkan dengan sesamanya. B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gametnya yang terbentuk adalah ini ada B besar, B besar, K besar. Kemudian ada B besar, K kecil, kombinasi antara B besar, K kecil. Kemudian B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Ini pun sama, kombinasi antara B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. F2 yang terbentuk adalah sebagai berikut. F2 yang terbentuk adalah sebagai berikut. Bila ada gen B besar, maka bijinya bulat. Bila ada gen K besar, maka bijinya warnanya kuning. Tapi kalau B kecil dan tidak ada B besarnya, berarti bijinya itu kisut. Demikian juga kalau K kecil semuanya tapi tidak ada K besarnya, itu berarti bijinya warnanya hijau. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ini adalah biji bulat warna kuning karena semuanya dominan. Ini biji bulat warna kuning juga karena ada gen K dominan. Kalau ini juga biji bulat warna kuning. Kalau ini biji kisut karena tidak ada gen B dominan dan warnanya tetap kuning. Kalau ini biji kisut warna kuning. Kalau ini biji bulat tapi warnanya hijau karena gen K-nya tidak ada yang dominan. Sedangkan ini adalah karena semuanya gen resesif, warnanya adalah bijinya itu kisut dan warnanya hijau. Nah,
Dari sini kita hitung rasio fenotip. Rasio fenotip pada F2 biji bulat warna kuning dibandingkan dengan biji bulat warna hijau dibandingkan dengan biji kisut warna kuning dibandingkan dengan biji kisut warna hijau, itu diperoleh rasio 9:3:3:1. Jadi pada persilangan dihibrid, rasio fenotip pada F2 itu selalu 9:3:3:1. Jadi maksudnya hukum Mendel 2 adalah bahwa setiap alel akan berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain saat pembentukan gamet. Maksudnya adalah sebagai berikut. Jadi misalnya adalah alel B besar ini. Dia akan bebas berpasangan dengan K besar atau berpasangan dengan K kecil, bebas. Dan juga alel B kecil ini dia bebas berpasangan dengan K besar atau dia juga bebas berpasangan dengan K kecil. Jadi alel itu bebas berpasangan dengan alel lain dari lokus yang lain. Ini adalah yang dimaksud dengan hukum Mendel 2 pada persilangan dihibrid. Itu adalah penjelasan tentang persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, dan hukum Mendel. Semoga bermanfaat.